2026. Mungkin saya akan share sedikit, nanti akan diteruskan oleh teman-teman secara teknis ya, atau kita diskusi. Jadi kondisi hari ini, perkembangan penilaian mandiri Satawet tahun 2026. Ini untuk semua peserta lintas kategori dari 102 yang kita ikutkan dalam kegiatan penilaian mandiri ini. Yang sudah pengisian judul ada 57, yang sudah upload SK ada 52, yang mendaftarkan akun ada 42, yang sudah penilaian operator ada 9, penilaian verifikator ada 8, artinya yang sudah terkirim ke tim penilai kita ada 8. Untuk perangkat daerah, dari 28 perangkat daerah yang sudah melakukan pengisian judul ada 21, upload SK ada 21, pendaftaran akun ada 14, penilaian operator ada 3, verifikator ada 2. Jadi yang terkirim ada 2, sudah selesai. Kelurahan, dari 57 kelurahan yang sudah pengisian judul ada 27, yang upload SK 24, pendaftaran akun 24, yang melakukan penilaian dan sudah terkirim ke tim penilai ada 5. Untuk Vaskes, dari 17 RSUD, 1 RSUD dan 16 puskesmas, yang mengisi judul sudah ada 9, yang upload SK 7, pendaftaran akun 4, yang melakukan penilaian operator, verifikator dan sudah terkirim ada 1. Ini untuk perangkat daerah, terlihat di sini siapa yang sudah lakukan pengisian judul, upload SK, pendaftaran akun, bahkan sudah melakukan penilaian mandiri. Mana salah satunya Dinas Lingkungan Hidup kemarin sudah terkirim minggu kemarin. Hari ini terdeteksi ketambahan sekretariat DPRD yang sudah melakukan penilaian operator, verifikator dan terkirim ke atau disubmit sehingga terkirim ke tim penilai. Sedangkan untuk kelurahan di Kecamatan Blimbing ada 2 yang sudah melakukan penilaian mandiri baik operator dan verifikator dan sudah tersubmit atau terkirim ke tim penilai, yaitu Kelurahan Blimbing dan Kelurahan Pandanwangi. Bunul masih pendaftaran akun, yang lainnya belum. Mohon dari pihak kecamatan untuk bisa mengingatkan rekan-rekan yang masih belum. Memang masih ada waktu sampai nanti tanggal 23. Perkembangan untuk Kecamatan Klojen, ada yang sudah seperti ini. Belum ada yang melakukan penilaian. Untuk Kecamatan Kedung Kandang, Lesan Puro yang sudah melakukan penilaian verifikator dan operator dan sudah tersubmit ke tim penilai. Untuk wilayah Kecamatan Sukun, rata-rata masih ke pembuatan akun. Belum ada yang melakukan penilaian. Untuk di Kecamatan Lokwaru, ada 2 yang sudah melakukan penilaian, yaitu Dinoyo dan Sumbersari. Untuk fasilitas kesehatan, Puskesmas Cisadea yang sudah melakukan
penilaian operator dan verifikator seperti terpantau minggu kemarin yang sudah tersubmit ke tim penilai. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, setelah ini mungkin monggo bisa diskusi. Kalau ada mungkin rekan-rekan yang masih belum, ada yang belum memahami tentang apa yang ada di web penilaian mandiri. Di sana sudah jelas buku panduannya, termasuk buku panduan untuk operator, verifikator di sana ada, termasuk buku panduan untuk admin. Beberapa kelurahan, khususnya kelurahan yang didapati ternyata admin satu data yang tahun kemarin mungkin karena mutasi atau karena memasuki masa pensiun, terus akun satu datanya untuk admin itu lupa atau tidak diserahkan pada yang menggantikan. Monggo secepatnya rekan-rekan bisa menghubungi PIC statistik agar rekan-rekan admin satu data bisa segera mengupload judul, mengupload SK, dan juga mendaftarkan akun operator dan verifikator untuk selanjutnya bisa melakukan penilaian. Bisa melalui PIC atau kalau pas lagi ke arah blok office, monggo bisa ke bidang statistik dan persandian Diskominfo. Karena minggu kemarin ada beberapa kelurahan kasus seperti yang saya sampaikan tersebut. Admin yang lama sudah mutasi atau pensiun, user password dari satu datanya tidak diserahkan pada seklur atau pejabat yang mengganti, sehingga kebingungan mau login di satu data. Jadi monggo dipersilakan, mumpung sekarang masih tanggal 6, karena penilaian mandiri ini akan kita tutup nanti otomatis pada tanggal 23 Februari pukul 24.00. Sistem akan tertutup dan sudah tidak bisa lagi kita buka, baru nanti setelah pelaksanaan verifikasi atau des masa sanggah itu akan kita buka kembali bagi perangkat daerah, kelurahan, atau puskesmas yang mengajukan sanggahan atas hasil penilaian sementara yang dilakukan oleh tim TPI Kota Malang. Yang mengajukan sanggahan nanti akan kita lakukan des. Yang tidak akan kita undang untuk melakukan klarifikasi dan akunnya akan tetap terkunci. Sedangkan yang mengajukan sanggahan akan kita jadwalkan nanti pada jadwal sesuai di sebelumnya untuk dilakukan klarifikasi atau des. Setelah dilakukan klarifikasi atau des, maka akun hasil dari klarifikasi tersebut akunnya bisa dibuka atau tidak. Kasarannya kalau sudah clear dan tidak ada perubahan, maka tidak akan terbuka akunnya. Jadi mungkin dari saya itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah ini saya serahkan pada rekan-rekan untuk memandu kegiatan Helpdesk atau Mones pada hari ini.
Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo siapa Mbak Natasha atau Cici atau yang lain? Dipersilakan. Izin Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu produsen data, baik dari kelurahan, Pasyankes maupun perangkat daerah. Suara saya terdengar nggih? Nah, langsung saja dari saya nih Bapak Ibu karena waktunya juga mepet. Untuk kegiatan kali ini akan sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau minggu lalu dari kami menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, pada hari ini kami akan memberikan sedikit materi gitu, terkait penjelasan dari tiap indikator. Karena dari beberapa hari belakangan ini, beberapa dari Bapak Ibu tuh juga sedikit curhat kepada kami, merasa susah memahami indikator-indikator yang ada di penilaian mandiri ini, begitu. Izin share screen, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas indikator-indikator yang ada pada domain 1 dan domain 3. Kenapa lompat Bapak Ibu? Karena di domain 2 ini indikatornya agak banyak, jadi nanti akan sedikit menyita waktu. Mungkin di minggu depan akan kami khususkan untuk domain 2. Jadi untuk domain 1 ini, Bapak Ibu, yaitu prinsip 1 data Indonesia. Untuk penilaian mandiri ada 3 indikator. Yang pertama penerapan standar data, kemudian penerapan metadata, dan penerapan interoperabilitas data. Nah, untuk penerapan standar data statistik ini, standar data yaitu adalah standar yang mendasari data tertentu, terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Nah, berdasarkan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data yang dihasilkan oleh produsen data, oleh Bapak Ibu ini harus memenuhi standar data. Contoh kasus dari standar data ini Bapak Ibu, seperti ini, data tinggi badan diukur menggunakan standar satuan sentimeter. Jadi contoh kasus Bapak Ibu semisal pada kegiatan statistiknya, ini misal nih, Bapak Ibu mengukur tinggi badan siswa, misal dari tinggi badan siswa. Jadi itu standar satuan ini penting sekali agar kelak nilai yang dihasilkan dari pendataan itu seragam begitu. Jadi tidak ada yang anak satu diukur dalam satuan sentimeter, kemudian yang kedua ada yang diukur dalam satuan meter begitu. Jadi inilah kenapa standar data itu penting untuk diterapkan pada kegiatan statistik yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian data kecamatan, ada standar klasifikasinya, yaitu klasifikasi wilayah. Untuk kasus Kota Malang ada Kecamatan Blimbing, Klojen, Kedungandang, Sukun, dan Lowokwaru. Kemudian ketika Bapak Ibu mendata tingkat pendidikan dari responden Bapak Ibu, nah ini ada klasifikasinya, ada standar klasifikasinya, yaitu misal TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kemudian standar itu juga ada standar definisi Bapak Ibu. Seperti tingkat pendidikan ini didefinisikan yaitu tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi dan dibuktikan dengan ijazah begitu. Jadi melalui definisi ini Bapak Ibu nanti juga akan menghasilkan data yang terstandar begitu. Kalau tingkat pendidikan artinya sudah seperti ini, berarti ketika Bapak Ibu mendata orang yang sedang misal studi S2, tapi belum mendapatkan ijazah, berarti nggak bisa tingkat pendidikannya Bapak Ibu isikan S2 karena belum mendapatkan ijazah. Walaupun orang yang Bapak Ibu data sedang menempuh pendidikan itu. Jadi itu kenapa pentingnya standar data itu diperlukan. Nah, contoh bukti dukung dari standar data itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi penerapan standar data dalam kegiatan statistik Bapak Ibu bisa Bapak Ibu buktikan dengan jadi variabel yang Bapak Ibu kumpulkan itu apa saja, kemudian Bapak Ibu cari di keputusan BPS tentang standar data statistik nasional, ada dokumennya dan juga ada yang telah diupload di website Indah, itu bisa Bapak Ibu cek di keduanya. Bapak Ibu cek variabel yang Bapak Ibu kumpulkan itu ada nggak di situ, terstandar nggak, dan Bapak Ibu buktikan apakah data yang Bapak Ibu kumpulkan sesuai dengan standarnya, gitu. Misal kayak tadi ada tinggi badan.
standarnya satuannya sentimeter di SDSN. Nah, itu Bapak Ibu buktikan di pendataan Bapak Ibu apakah benar sudah satuannya sentimeter. Jadi seperti itu bukti dukung yang Bapak Ibu bisa berikan. Kemudian untuk indikator yang kedua, penerapan metadata. Metadata itu ya adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Nah, metadata ini dapat mencakup definisi, sama seperti tadi, standar data, kemudian formula perhitungan, satuan, ukuran, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Jadi metadata ini lebih luas daripada standar data. Kalau standar data tadi sudah ada ketentuannya, terdiri dari konsep, satuan, ukuran, klasifikasi, begitu, G. Kalau metadata ini lebih luas, bisa penanggung jawab datanya, produsen datanya itu siapa, kayak gitu. Kemudian aksesnya, data itu terbuka apa tertutup, itu juga termasuk metadata. Jadi segala hal yang menjelaskan data tersebut. Nah, kemudian untuk penilaian mandiri ini, khusus produsen data kategori perangkat daerah, penerapan metadata statistik dapat Bapak Ibu buktikan melalui bukti pengisian LKE metadata pada tahun lalu saat des pengajuan metadata. Itu kan kita menghasilkan LKE nih Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu isi, kemudian Bapak Ibu tanda tangani oleh kepala dinas atau kepala bidangnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu lampirkan sebagai bukti dukung khusus produsen data kategori perangkat daerah. Nah, untuk kategori kelurahan dan Fasyankes, pembuktian penerapan metadata ini bisa Bapak Ibu berikan melalui rekapan metadata. Nah, ini biasanya tercantum pada KAK atau dokumen lain yang memuat metadata dari data yang Bapak Ibu kumpulkan. Bisa laporan akhirnya Bapak Ibu jelaskan variabel-variabel yang dikumpulkan itu apa, definisinya seperti apa. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai bukti dukung dari penerapan metadata ini. Nah, ini contoh bukti dukungnya. Untuk perangkat daerah bisa melampirkan pengisian LKE. Kemudian untuk kelurahan dan Fasyankes bisa melakukan tangkapan layar mungkin screenshot dari metadata dari variabel-variabel yang Bapak Ibu kumpulkan di kegiatan statistik yang Bapak Ibu daftarkan. Jadi seperti ini. Biasanya ini dijelaskan pada laporan publikasi Bapak Ibu. Ada KAK juga biasanya menyebutkan seperti ini. Jadi bebas. Pokoknya yang menjelaskan metadata dari data yang Bapak Ibu kumpulkan. Kemudian penerapan interoperabilitas data. Nah, interoperabilitas data ini yaitu kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu tekankan, G. Jadi bukan penyebarluasan data itu belum tentu interoperabilitas data. Jadi kuncinya adalah data yang Bapak Ibu publikasikan itu sudah dibagi pakaikan antar sistem elektronik, gitu. Nah, karena harus dibagi pakaikan antar sistem elektronik, maka data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. Nah, untuk penilaian mandiri ini, penerapan interoperabilitas data dapat dibuktikan melalui integrasi publikasi data pada website Bapak Ibu dengan website Malang 1 Data atau website publikasi data lainnya. Jadi tidak harus dengan website Malang 1 Data. Nah, contoh bukti dukungnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk website Satu Data Malang Kota itu sudah terintegrasi dengan beberapa produsen data seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, ada Dikut, Bapeda, Diskopindak, dan Kominfo. Bukti dukung seperti ini bisa Bapak Ibu berikan gitu sebagai bukti interoperabilitas data. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka website Malang Satu Data itu ada publikasi dari contohnya di sini Bapeda yang di sini terhubung dengan publikasi yang ada di website Bapeda begitu. Nah, itu untuk yang domain 1. Ini agak cepat ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu merasa kurang jelas bisa replay rekaman dari Zoom ini di dashboard Sata Award, nanti akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya untuk domain 3. Untuk domain 3 ini Bapak Ibu yaitu proses bisnis statistik, ada beberapa indikator dari pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik, sampai diseminasi data.
Nah, untuk indikator pendefinisian kebutuhan statistik ini, Bapak Ibu, yaitu proses menentukan data apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebutuhan data ini menunjukkan data apa yang diperlukan oleh berbagai pihak. Nah, Bapak Ibu ini kan pasti melaksanakan kegiatan statistik itu ada tujuannya, gitu. Apa yang ingin dihitung, apa yang ingin dicapai. Nah, kebutuhan itu didefinisikan di mana, di dokumen apa, terbukti di notulen apa, misal terbukti di pertemuan apa, notulennya, kemudian mungkin di SK-kan. Nah, seperti itu bisa Bapak Ibu buktikan dari situ. Aktivitas dalam proses ini meliputi mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan, kemudian menentukan tujuan kegiatan statistik, kemudian bisa juga menyusun proposal atau KAK kegiatan yang menjelaskan apa yang akan dilakukan, alasan pelaksanaan, kemudian pihak yang terlibat, waktu dan lokasi kegiatan, dan lain sebagainya, agar kegiatan statistik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Contoh bukti dukung untuk pendefinisian kebutuhan statistiknya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini ada kerangka acuan kerja dari suatu kegiatan statistik. Ini saya ambil punya Bapeda karena kebetulan tahun lalu lokus kami untuk evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral itu dari Bapeda, salah satunya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Pendefinisian kebutuhan statistik itu bisa Bapak Ibu buktikan melalui KAK. Jadi di sini juga Bapak Ibu bisa sedikit menjadi pembelajaran ketika Bapak Ibu melakukan suatu kegiatan walaupun tidak teranggarkan, itu sebaiknya Bapak Ibu buat kayak semacam KAK-nya begitu. Jadi biar di sana terstruktur apa saja yang Bapak Ibu lakukan, latar belakangnya apa, kemudian yang Bapak Ibu kumpulkan itu seperti apa, metodenya seperti apa begitu. Kemudian ini juga ada bukti dukung penetapan daftar data, kemudian indikator kesejahteraan sosial. Jadi untuk mengetahui indikator kesejahteraan sosial ini apa saja sih indikator yang perlu dihitung untuk tahu kesejahteraan sosial dari masyarakat, misal. Ini untuk kegiatan pendataan kesejahteraan sosial nih Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan kegiatan yang Bapak Ibu daftarkan. Kemudian dokumen penetapan daftar data ini juga bisa dijadikan bukti dukung. Misal di penetapan daftar data ini ada data-data yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, dan itu bisa menjadi dasar kenapa Bapak Ibu melakukan kegiatan statistik ini. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai salah satu bukti dukung dari indikator pendefinisian kebutuhan statistik. Kemudian untuk desain statistik, yaitu proses menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengumpulan data. Perencanaan ini perlu dilakukan dengan baik agar data dan informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aktivitas dalam proses ini meliputi menentukan hasil yang akan dihasilkan. Jadi hampir sama seperti indikator sebelumnya. Kemudian menyusun konsep dan definisi variabel. Ini juga hampir sama dengan indikator metadata. Jadi beberapa indikator tuh nggak apa-apa Bapak Ibu kalau ada bukti dukung yang sama. Memang seperti itu model dari pemenuhan bukti dukung indikator penilaian mandiri ini. Jadi peririsan enggak apa, di-upload lagi enggak apa-apa. Kemudian menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan. Lalu menyusun kerangka dan metode pengambilan sampel khusus untuk kegiatan survei. Kalau kompilasi data juga enggak perlu berarti ini. Kemudian merancang proses pengolahan dan analisis data. Pengolahannya nanti seperti apa, analisis datanya seperti apa, itu kan juga bergantung sekali dengan kebutuhan Bapak Ibu ingin menghasilkan data yang seperti apa. Kemudian menyusun alur kerja kegiatan. Nah, contoh bukti dukungnya seperti ini Bapak Ibu, bisa melalui KAK lagi. Jadi KAK itu penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin melakukan suatu kegiatan, di sini khususnya kegiatan statistik, Bapak Ibu buat KAK-nya. Metode pengumpulan datanya seperti apa, kemudian tujuannya nanti menghasilkan apa, outputnya seperti apa, nanti ya siapa saja yang terlibat, itu bisa Bapak Ibu sebutkan di KAK, agar nanti kegiatan statistik Bapak Ibu itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Kemudian bukti dukung penyiapan instrumen. Penyiapan instrumen ini yaitu tahap menyiapkan dan menguji alat atau formulir yang akan digunakan untuk pengumpulan data agar siap dipakai. Kemudian dilakukan terlebih dahulu dalam skala kecil untuk memastikan instrumen yang disusun sudah sesuai dan dapat digunakan dengan baik. Terutama ketika kegiatan Bapak Ibu itu survei. Biasanya kan Bapak Ibu melakukan uji pilot begitu ketika Bapak Ibu kegiatannya survei. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai bukti dukung penyiapan instrumen. Jadi Bapak Ibu melakukan
uji pilot itu sebagai salah satu pengujian instrumen Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan survei. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu bukti dukung. Kemudian aktivitas dalam proses ini meliputi menyusun instrumen pengumpulan data seperti kuesioner untuk kegiatan survei. Untuk kompilasi itu juga bisa, instrumen pengumpulan data itu juga ada Bapak Ibu untuk kegiatan kompilasi. Semisal tabel pendataannya sebelum Bapak Ibu meminta data-data dari berbagai macam dokumen administrasi, itu kan pasti Bapak Ibu punya tabelnya untuk mengisi data-data tersebut gitu. Nah, itu juga bisa disebut instrumen pengumpulan data. Kemudian menyiapkan komponen pengolahan, analisis, dan publikasi data, misalnya aplikasi input dan olah data, buku, brosur, atau tampilan website. Kemudian melakukan uji coba instrumen untuk memastikan instrumen dapat digunakan dengan baik. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, seperti uji pilot pada kegiatan survei. Nah, ini contoh bukti dukungnya untuk indikator penyiapan instrumen Bapak Ibu. Jadi, misal untuk survei, kuesioner survei Bapak Ibu, form pertanyaan yang Bapak Ibu punya itu bisa digunakan sebagai bukti dukung indikator penyiapan instrumen ini. Misal Bapak Ibu pengumpulan datanya melalui Google Form, bisa di-capture seperti ini. Kalau yang kegiatannya kompilasi data, bisa ditampilkan tabel pendataannya seperti apa, begitu. Kemudian ini contoh pengujian instrumen sebelum instrumen kuesioner survei sebelum Bapak Ibu bagikan kepada masyarakat, biasanya kan Bapak Ibu uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, itu bisa digunakan sebagai bukti dukung dari indikator penyiapan instrumen ini juga. Kemudian yang selanjutnya pengumpulan data, yaitu tahap kegiatan mengumpulkan data atau informasi baik langsung dari lapangan maupun dari sumber lain. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar tujuan kegiatan dapat tercapai. Nah, aktivitas dalam proses ini meliputi menyiapkan dan memilih sampel khusus untuk kegiatan survei. Jadi ketika Bapak Ibu kegiatannya survei, Bapak Ibu menghitung sampel yang dituju itu berapa, kemudian pakai metode pengambilan sampel seperti apa. Nah, itu termasuk proses pengumpulan data dan bisa dijadikan bukti dukung dari indikator ini. Kemudian yang kedua, mempersiapkan pelaksanaan pengumpulan data seperti pelatihan tugas dan pemberitahuan kepada responden atau penyedia data. Lalu melaksanakan pengumpulan data melalui wawancara, pengisian mandiri, observasi, atau metode lainnya. Jadi dokumentasi Bapak Ibu ketika melakukan wawancara itu bisa Bapak Ibu jadikan bukti dukung dari indikator pengumpulan data ini. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan dan merapikan hasil pengumpulan data, termasuk pengarsipan, dokumen, atau kuesioner. Nah, bukti dukung dari indikator ini, contoh bukti dukungnya seperti ini Bapak Ibu. Saya ambil dari kegiatannya Bapeda juga. Ini tenang saja Bapak Ibu, ini kegiatannya Bapeda untuk evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun lalu. Jadi ini tidak akan digunakan oleh Bapeda untuk kegiatan tahun ini, karena judulnya juga sudah berbeda. Jadi seperti ini, ketika Bapak Ibu mau melaksanakan survei, itu kan pasti ada surat pengantar nih. Surat pengantar yang dijadikan untuk surveyor ketika mendatangkan responden sebagai dasar, ini loh Bapak Ibu kenapa saya melaksanakan survei, kenapa saya memberikan Bapak Ibu form pertanyaan seperti itu. Itu kan pasti ada dasar suratnya. Nah, itu bisa dijadikan bukti dukung dari indikator pengumpulan data ini. Kemudian dokumentasi ketika Bapak Ibu melaksanakan survei di lapangan, itu juga bisa dijadikan bukti dukung dari indikator ini. Kemudian indikator selanjutnya, yaitu pengolahan data, adalah tahap pengolahan data yang telah dikumpulkan agar menjadi data statistik yang siap dianalisis dan disebarluaskan. Aktivitas dalam proses ini meliputi yang pertama menggabungkan data dari berbagai sumber, kemudian mengelompokkan dan memberi kode pada data, lalu memeriksa dan memvalidasi data untuk memastikan kesesuaiannya, kemudian memperbaiki atau melengkapi data bila diperlukan, lalu menghitung data turunan atau indikator baru, kemudian mengelompokkan data sesuai kebutuhan analisis, dan menyelesaikan dan finalisasi data. Jadi ini contoh aktivitas ini Bapak Ibu tidak perlu Bapak Ibu penuhi semuanya. Jadi tergantung sekali dengan kegiatan statistik yang Bapak Ibu lakukan. Itu pengolahan datanya
kegiatannya seperti apa begitu. Jadi tidak perlu harus dipenuhi ini semua. Nah, contoh bukti dukung dari pengolahan data seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengolah suatu data atau variabel untuk mendapatkan pengelompokan data seperti ini, dalam visualisasi dalam bentuk tabel seperti ini, itu termasuk pengolahan data. Karena data yang Bapak Ibu dapatkan kan pasti mentah nih, nggak mungkin langsung seperti ini. Nah, untuk menjadikan dia agar bisa dilihat tampak seperti tabel seperti ini, itu kan pasti dilakukan pengolahan data. Nah, itu bisa Bapak Ibu jadikan sebagai bukti dukung. Kemudian ini contoh dari Bapeda juga ketika kegiatan statistik pendataan kesejahteraan sosial tahun lalu, itu mereka data kesejahteraan sosial itu menggabungkan data dari berbagai sumber, yaitu data di TKS dan data P3KE. Kemudian jadinya seperti ini, seperti tabel ini, nah itu termasuk pengolahan data. Kemudian di bukti dukung sebelah kanan, penghitungan data atau variabel turunan lansia dari variabel usia. Jadi ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika pendataan ini itu tidak ada pertanyaan atau isian kuesioner terkait responden ini lansia apa enggak gitu. Jadi hanya ada pertanyaan terkait usia. Nah, tapi ini kayaknya kegiatannya Dikbud ya. Bapeda. Kegiatannya Bapeda. Bapeda ini butuh data responden yang telah dituju itu yang termasuk lansia berapa gitu. Untuk mendapatkan perhitungan lansia yang menjadi responden kegiatan ini berapa persen. Nah, itu bisa didapatkan dari pengolahan data atau variabel usia dengan rumus sebagai berikut. Jadi ketika usia lebih dari 70 tahun dan usianya 60 sampai 69 tahun berarti termasuk lansia. Gitu. Nah, ini termasuk kegiatan pengolahan data. Kemudian indikator selanjutnya yaitu analisis data, merupakan rangkaian kegiatan analisis untuk menginterpretasikan data hasil kegiatan statistik. Nah, ini perbedaan dari pengolahan data dan analisis data Bapak Ibu. Memang agak sama gitu. Jadi dari data mentah, terus Bapak Ibu lakukan suatu kegiatan begitu untuk membuat data itu tidak mentah lagi dan bisa memberikan insight lebih jauh. Jadi itu memang agak sama pengolahan data dan analisis data, tapi perbedaannya di analisis data itu Bapak Ibu melakukan menginterpretasi dari hasil kegiatan statistik Bapak Ibu. Gitu. Kemudian selain melakukan interpretasi hasil pada kegiatan analisis data ini, Bapak Ibu juga melaksanakan penyempurnaan hasil akhir sehingga sesuai dengan tujuan dan siap digunakan serta disebarluaskan. Nah, contoh bukti dukung dari analisis data seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada sedikit interpretasi, kemudian ini dokumentasi FGD ini contoh bukti dukung dari analisis data karena termasuk bukti pelaksanaan penyempurnaan hasil akhir sebelum dipublikasikan. Ini juga mengambil dari bukti dukung Bapeda tahun lalu karena di kegiatan FGD ini dikumpulkan begitu saran atau tanggapan dari beberapa pihak baik internal maupun eksternal, juga mengundang pakar ahli begitu nggih sebelum sebelum hasil analisis itu difinalisasi kemudian dipublikasikan. Jadi inilah kenapa kegiatan FGD ini termasuk salah satu bukti dukung dari indikator analisis data. Kemudian pelaksanaan analisis lebih mendalam itu juga termasuk bukti dukung dari analisis data. Contohnya seperti ini. Jadi perbedaan mendasarnya dengan pengolahan data yaitu itu tadi. Pada analisis data Bapak Ibu bisa memberikan interpretasi atau sedikit kesimpulan gitu dari hasil-hasil perhitungan yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang terakhir, indikator diseminasi data. Diseminasi data yaitu kegiatan menyebarkan data atau informasi yang dihasilkan kepada pengguna. Melalui berbagai media agar informasi tersebut dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan. Nah, aktivitas dalam proses ini meliputi menyiapkan bahan publikasi, kemudian mengatur waktu dan proses rilis, juga mempromosikan informasi agar dapat menjangkau masyarakat luas melalui berbagai media.
biasanya Bapak Ibu di media sosialnya nggih, ketika Bapak Ibu telah melaksanakan suatu kegiatan, Bapak Ibu promosikan informasinya melalui media Instagram. Nah, itu seperti itu juga bisa menjadi bukti dukung dari diseminasi data. Nah, untuk contoh bukti dukungnya beberapa seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, diseminasi data yang Bapak Ibu lakukan melalui data.malangkota.go.id atau satu data. Nah, untuk satu data ini mungkin khusus perangkat daerah nih, karena pengisian data yang ada pada satu data ini dilakukan oleh perangkat daerah, masih hanya dilakukan oleh perangkat daerah. Mungkin ke depannya kelurahan dan Pasyankes juga perlu mengisi data di satu data. Kemudian diseminasi data pada website masing-masing produsen data Bapak Ibu itu juga bisa menjadi bukti dukung dari diseminasi data. Itu tadi penjelasan dari domain 3 dan domain 1 Bapak Ibu. Untuk pertemuan kali ini karena waktunya nggak banyak, maka domain 1 dan domain 3 dulu yang saya jelaskan. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah domain 2, kemudian pertemuan terakhir domain 4 dan domain 5. Mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait indikator yang telah saya jelaskan, monggo bisa Bapak Ibu tanyakan. Monggo Bapak Ibu atau mungkin pertanyaan terkait di luar indikator yang tadi saya jelaskan. Ya. Dari inspektorat, monggo kalau mau bertanya. Oke, siap. Izin Mbak, mohon info. Yang tadi indikator yang 10201 ya, tingkat kematangan penerapan metadata statistik. Itu ini bahwa metadata telah dilakukan oleh produsen data sesuai standarnya masing-masing. Terus tadi itu kan yang dicontohkan yang ada standar umum seperti sentimeter, wilayah, dan lain sebagainya. Kalau yang kami lakukan itu misalnya kan kami kan kompilasi data ya. Penilaian akuntabilitas kinerja. Itu kan kami mengumpulkan dokumen-dokumen, kemudian kami ada dilakukan penilaian. Nilainya itu kan kayak indeks gitu ya. Terus nanti kan ada rumusnya. Jika jika ada jawabannya misalnya A B C D E, jika si ini itu apa namanya? Jika perangkat daerah itu memenuhi ini, maka nilainya dia sekian, nilai sekian. Nah, itu eh, standarnya itu namanya apa ya? Terus kemudian kan diaturnya kayaknya itu kan pakai Permenpan. Kemudian hubungannya dengan Indah apa? Kemudian bukti dukung yang kami berikan apa? Oke, saya jawab nggih Ibu dari inspektorat. Jadi mungkin bukti dukung yang saya berikan tadi kurang, hanya mencakup metadata nggih, ini pertanyaan yang Bapak Ibu yang Ibu berikan nggih. Metadata. Jadi metadata itu tidak hanya mengacu pada Indah saja Bapak Ibu, tapi juga bisa dari Kementerian Teknis Bapak Ibu. Misal ada peraturan seperti yang tadi Ibu sebutkan, ada Permendagrinya dari perhitungan ini seperti apa begitu, itu juga bisa digunakan sebagai bukti dukung metadata. Jadi tidak hanya mengacu pada Indah, dan Indah sendiri juga belum lengkap gitu. Jadi bisa menggunakan bukti dukung dari Kementerian Teknis terkait yang dijelaskan, yang Bapak Ibu kumpulkan itu seperti apa, definisinya seperti apa, perhitungannya seperti apa, itu bisa menggunakan itu. Jadi tidak harus menggunakan metadata yang atau standar data yang disebutkan di Indah atau yang disebutkan di standar data statistik nasional yang telah ditetapkan oleh BPS. Jadi bisa menggunakan peraturan Kementerian Teknis dari Bapak Ibu masing-masing. Itu berarti buktinya kayak screenshot dari aturannya sendiri gitu ya? Betul, G. G, Bu, betul.
sama Ibu sebutkan selain screenshotnya itu peraturan nomor berapa, biar Oh bisa ya. kami cek. Kemudian kalau ini yang interoperabilitas ya, Oke. ini maaf tadi yang ada yang bukan yang di-publish keterkaitan antara sistem elektronik itu loh. Oke, interoperabilitas Bu, betul. Iya, betul ya itu ya. Nah, Oke. itu yang keterkaitan antar sistem elektronik. Itu apakah harus ngeling dengan satu data? Karena selama ini sih kita sifatnya kan penilaiannya kan internal ya. Kemudian datanya itu disampaikan kepada seluruh perangkat daerah. Mungkin hanya melalui semacam Srikandi gitu penyampaian laporan hasilnya. Seperti itu. Kemudian ada ikhtisar yang dilaporkan kepada wali kota, tapi tidak ada eh, yang dipublish atau dikaitkan dengan sistem elektronik yang lain. Itu kayak begini nih bagaimana kira-kira Nah, solusinya? oke, sebelumnya saya izin bertanya, Bu. Ini kegiatannya kompilasi data nilai sakit, nggih? Iya, Laporan aplikasi dari kegiatan ini tuh apakah rahasia, Bu? Apa tidak enggak, bisa? Nah, itu enggak rahasia. bisa Ibu publikasikan, harusnya bisa Ibu publikasikan pada website inspektorat kan, nggih? Oh gitu. Nah, itu ketika Sudah, kalau di website kami sudah, tapi nggih, yang tadi keterkaitannya itu gimana? itu mungkin bisa publikasi yang Ibu lakukan, yang inspektorat lakukan di website inspektorat itu bisa diintegrasikan dengan Malang Satu Data. Seperti beberapa perangkat daerah yang telah melakukan itu. Untuk proses pengintegrasiannya Itu bagaimana? nanti Kami ke ya, siapa? bisa menghubungi PIC ya, Ibu, karena itu kaitannya juga Oh, berbicara antar programmer. oke, ya, Gitu. ya, baik. Terima kasih. Oke. Untuk Puskesmas Janti di kolom chat berarti ini nggak masalah nih. Mohon izin untuk kemarin. Oke. Kemudian dari Kalau untuk Janti itu maksudnya orang atau akun yang tahun ini sama dengan tahun kemarin. Padahal pada saat technical meeting sudah kita sampaikan untuk ini untuk yang lainnya juga, meskipun orangnya sama, tapi SK itu hanya berlaku untuk 1 tahun. Jadi SK harus diperbarui. Yang pertama, untuk akun operator dan verifikator itu juga harus didaftarkan ulang sesuai dengan SK yang terbaru meskipun orangnya sama. Jadi itu ya mungkin untuk Janti. Ya, Ya, ya. itu ya Mbak Izin Bapak, Natasha. mohon izin Bapak, saya juga menambahkan. Jadi untuk SK Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya ketika memang akun yang didaftarkan itu sama dengan tahun sebelumnya itu tidak masalah. Cuman karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu tadi, bahwa SK harus dirubah, maka ketika akunnya sudah ada di eh, aplikasi Pilihan Mandiri, monggo diupdate dengan SK yang baru. Jadi tetap harus upload SK yang baru, kemudian di akun tersebut silakan nomor SK yang eh, menyebut nama tersebut diganti dengan SK yang paling baru seperti itu. Sampun Bapak, monggo Mbak Tasya. Ya, karena kalau admin satu datanya tidak mendaftarkan akun terbaru untuk tahun ini, maka operator juga tidak akan bisa melakukan penilaian. Karena akun operator dan verifikator itu aktif atau berlakunya sama dengan masa dari SK TPI-nya. Jadi itu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang Satpol, monggo dilanjut.
Nggih, Bapak. Jadi untuk yang teman-teman Satpol juga, jadi sama nggih gitu. Jadi ketika memang akun verifikator belum ada perubahan, monggo tinggal di update saja SK yang ada di aplikasinya. Baru bisa kita cantumkan bahwa si verifikator ini sudah terdaftar gitu. Karena memang belum belum ada perubahan SK di akun verifikator, maka belum kami cantumkan eh, keterisian pendaftaran verifikatornya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo. Enggak, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terkait indikator yang saya jelaskan tadi sebelum kegiatan ini diakhiri. Oke, untuk Bapak Ibu yang sudah terlanjur submit ke tim penilai internal, gitu, kemudian mengikuti kegiatan pada hari ini dan kegiatan pada beberapa pertemuan selanjutnya merasa ada bukti dukung yang kurang, bisa Bapak Ibu simpan dulu bukti dukungnya, nanti kemudian pada minggu masa sanggah itu bisa Bapak Ibu lakukan penguploadan bukti dukung. Jadi tenang saja Bapak Ibu, nanti IPS, indeks pembangunan statistik yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah IPS final setelah masa sanggah. Kan? IPS yang Bapak Ibu dapatkan setelah upload pada tahapan kali ini. Jadi tahun ini nanti ada masa sanggah untuk Bapak Ibu memenuhi bukti dukung yang kurang setelah pelaksanaan DES. Nah, itu bisa Bapak Ibu penuhi saat itu. Untuk Bapak Ibu yang sudah terlanjur submit, kemudian merasa ada bukti dukung yang kurang. Oke, pertanyaan dari Satpol. Apabila proses penilaian terhenti di tengah jalan, apakah data yang telah diisi akan tersimpan ataukah proses pengisian harus diulang dari awal? Jadi data akan otomatis tersimpan, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ketika memulai pengisian di aplikasi penilaian mandiri, itu tidak harus langsung selesai saat itu juga. Bisa Bapak Ibu cicil langsung di aplikasi itu tidak apa-apa, selama Bapak Ibu belum mengumpulkan ke verifikator, kemudian dari verifikator submit ke tim penilai begitu. Jadi ketika belum selesai, selama Bapak Ibu belum submit, itu akan tersimpan. Otomatis akan tersimpan dan masih bisa diedit oleh operator apabila operator belum melanjutkan ke verifikator. Dan verifikator nanti masih bisa melakukan edit mulai yang indikator pertama sampai terakhir sebelum verifikator melakukan submit atau menyelesaikan penilaian. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan Health Desk hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, sudah 1 jam kita berkegiatan ini. Untuk materi juga sudah di-share di kolom chat. Atau nanti juga rekan-rekan bisa share di grup data. Dipersilakan. Untuk rekaman hari ini nanti setelah selesai record akan diupload oleh teman-teman di portal penilaian Sata Award.
Kalau tidak ada pertanyaan, mohon izin rekan-rekan untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. PLP, nanti kita coba setelah ini teman-teman coba di-share ulang di kolom chat untuk materi. Ini tidak akan kita tutup dulu untuk link Zoom-nya. Monggo yang belum presensi atau belum mendownload materi hari ini, dipersilahkan. Kami akhiri untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Minggu depan, hari Jumat, tanggal 13, kita akan melakukan helpdesk ketiga dengan jam yang sama. Kita mulai jam 9. Saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.